delman merupakan sebuah alat transportasi yang berbentuk seperti kereta dengan 2 buah roda yang ditarik oleh kuda. Bagi kalian yang gak tahu delman, ayolah. Jadi delman ini dulunya pernah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat transportasi mereka sehari-hari. Namun lambat laun delman ini perlahan-lahan ditinggalkan dan mereka pun beralih ke sepeda motor atau mobil. Namun, tahukah kalian ada sebuah cerita mengerikan tentang delman ini? Jadi, dulu pernah ada seseorang yang bertemu dengan delman. Namun, delman ini dikendarai oleh seorang kusir tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah mengerikan buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Amin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada sebuah delman yang delman itu dijalankan oleh seorang kusir yang tak memiliki kepala. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe dan belum support channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jadi, ada sebuah desa tertutup yang berada di ketinggian Jawa Tengah. Desa itu jauh dari peradaban kota dan kini tengah diguyur hujan deras terus-menerus sehingga memadamkan kemenyan sesajen yang berada di bawah pohon besar. Sejak kematian Mbah Apu atau yang bisa disebut juga dengan kuncen, tatanan ritual yang dilakukan oleh satu desa menjadi berantakan. Konon, hal tersebut diduga menjadi pemicu kematian beruntun warga desa yang bunuh diri tanpa sebab yang pasti. Patung delman yang menjadi simbol khodam penjaga kini menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi desa. Tuk tik tak tik tuk tik tak. Khusus, kamu jangan nyanyi lagu itu lagi ya, Dek. Loh, emang kenapa, Pak? Udah, pokoknya nggak boleh. Sudah, sana masuk kamar, tidur sama ibu. Raut wajah Babak tampaknya gelisah. Lagu anak tentang naik kuda delman ini menjadi sebuah lagu yang sejatinya sering dinyanyikan oleh orang tua pada anak-anaknya untuk dinyanyikan bersama saat upacara ritual adat Saparan ataupun selamatan sedekah bumi yang menjadi acara rutinitas desa. Mereka nampaknya menjunjung sosok makhluk yang dikenal sebagai Karudiman. Beliau adalah seorang petapa yang moksa yang saat ini tengah semedi di hari yang ke-119. Saat itu, Karudiman hilang begitu saja bersama kudanya dan hanya menyisakan kereta delman yang kini menjadi simbol desa yang sosoknya dipercaya menjadi leluhur desa yang menjaga kemakmuran. Ritual sesembahan untuk Karudiman ini selalu rutin dilakukan setiap tahun karena jika ritual ini dilewati maka desa dapat mendadak menjadi kekeringan dan tandus. Enang opo to, Pak? Itu loh, Bu,
Tadi malam anaknya Pak Manto dua-duanya mati habis nyanyi lagu Dilman. Maksud Bapak diambil karo Diman? Mendengar nama tersebut, situasi mendadak hening. Ibu pun melangkah ke kamar, meninggalkan Bapak di ruang tengah dengan kecemasan seperti yang dirasakan Bapak. Sejak meninggalnya Mbak Apu, karo Diman yang sebelumnya dipuja kini menjelma menjadi teror delman penjemput nyawa yang membuat warga desa tak berani keluar. Tengah malam kala senyap, tiba-tiba ada suara lonceng delman yang membangunkan Bapak. Betapa terkejutnya Bapak dikala mendapati anak perempuannya tak ada di kasur mereka. Saat itu sang bapak pun langsung membangunkan ibu. "Bu, Rani gak ada, Bu." Ibu langsung terbangun kelakapan. Mereka mulai menelisik kamar dan mencari anak perempuan tersebut. Sang ibu menelusuri ruang tengah lalu berlanjut memeriksa dapur. Sedangkan sang bapak mencari ke halaman belakang yang saat itu suasana sedang gerimis dan kilatan guntur masih mengerlip di langit yang gelap. Kemudian bapak pun mulai mencoba memeriksa bilik kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu beratap asbes seadanya. Di dalam kamar mandi, bapak tak menemukan apapun selain air dalam ember dan penampung yang menggolak seperti habis diguyur. Tak jauh dari kamar mandi, di sana ada sumur dengan kandang ayam yang tak biasanya ayam-ayam ramai berkokok di tengah malam. Baru hendak melangkah memeriksa sumur, tiba-tiba ada suara benda terjatuh yang membentur lantai dari dalam rumah yang terdengar sangat keras. Bapak pun bergegas menuju ke dalam rumah dan kemudian tiba-tiba matanya terbuka lebar tatkala melihat kursi terbalik, ada tubuh ibu yang menggantung tambang yang mengaitnya di plafon. Badan ibu tampak melayang-layang dengan kondisi tak wajar. Kulit-kulitnya nampak pucat dan membiru. Bola matanya melotot seakan mau keluar. Dan gigi-giginya pun menggigit lidah yang menjulur keluar. Bapak berpacu dengan kejut jantungnya dan baru akan menghampiri jasad ibu, tiba-tiba suara Rani, anak perempuan yang dicarinya itu, memanggil dari halaman belakang. "Bapak!" Bapak pun berbalik badan dan buru-buru dia melangkah menuju sumber suara yang menuntunnya ke sumur. Dan benar saja, tepat lurus di hadapannya tampak sosok Rani yang melangkah pelan ke arah sumur sambil bernyanyi pelan-pelan dengan nada mengayun. "Pada hari Kamis ku turut Simbah ke rumah, naik delman Simbah Diman ku duduk di muka." Lagu itu dinyanyikan dengan lirik yang diganti. Lalu dari kejauhan terdengar suara kaki-kaki kuda dan lonceng kereta delman melaju mendekat. Bapak pun langsung panik. Raut wajahnya nampak cemas dan ketakutan. Kaki-kakinya pun mulai tampak lemas. Dia mulai mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berlari menuju sang anak yang terus berjalan ke mulut sumur, yang mana di saat itu bersamaan suara lonceng delman tersebut juga kian mendekat. Namun dia pun terlambat 3 langkah di belakang. Rani tiba-tiba melompat ke sumur tepat di depan matanya sendiri. "Rani!" Bapak pun berteriak histeris. Dari belakang bapak berjalan, tiba-tiba ada sesosok kakek bungkuk yang berjalan dengan langkah menyeret.
Bapak yang menyadari keberadaan sosok tersebut berjalan mendekat padanya seketika mematuk, dan dia pun tidak cukup berani untuk menoleh melihatnya. Sosok itu pun tiba tepat di belakangnya. Bias lampu menampilkan sosok bayangan kakek bungkuk itu tanpa kepala, dan secara mengejutkan seutas tambang membekap leher bapaknya. Sosok itu pun menyeret sang bapak yang terkapar di tanah. Tambang yang mengikat leher bapak itu dikaitkan ke kereta delman. Kemudian delman itu pun melaju sambil menyeret tubuh bapak yang tersaru di jalanan yang berbatu. Sosok itu bersenandung dengan lagu Naik Delman yang dinyanyikan oleh anak dari bapak itu.